Mas Arya, saya takut ini penyakit berat, saya takut tidak sembuh, saya takut meninggal dan lain. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini Mas Arya akan membuat sebuah video yang mungkin akan menemani hari-hari sahabat semua ataupun memberikan sedikit pencerahan, bukan menggurui tentang gangguan kecemasan. Oke sahabat-sahabat, mungkin dalam hati sahabat-sahabat semua, dalam pikiran sahabat-sahabat semua yang sedang mengalami kecemasan, bahwa menerima kecemasan itu dengan dengan kedamaian dan sukacita tentu tidak bisa, karena kita sedang mengalami cemas gitu. Dengan kesabaran, dengan hati yang tenang tentu tidak bisa gitu, karena kita sedang cemas. Dan kembali lagi, karena gangguan kecemasan adalah satu suasana hati yang membuat kita merasa cemas dan takut gitu. Dan itu umum terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatis ataupun yang mengalami asam lambung dengan jenis GERD ya sahabat-sahabat, ataupun dispepsia ataupun gastritis. Itu hampir mirip mengalami kecemasan juga gitu. Terus lagi Mas Arya, bagaimana sih Mas cara saya bisa berdamai dengan diri saya, dengan pikiran dan perasaan saya? Saya tidak mau di tubuh saya ada sensasi yang tidak nyaman. Kembali lagi, ketika kita menolak apa yang dirasakan tubuh kita, perasaan itu akan semakin menjadi dan semakin terasa di tubuh kita. Karena begini, ada istilah berdamai, tapi bukan melawan ya sahabat-sahabat. Berdamai itu memang tubuh kita sedang tidak nyaman, punggung kita sedang nyeri, pikiran kita sedang kacau, hati kita sedang cemas, dan pikiran kita sedang kacau, ataupun kepala kita terasa keliengan dan lain sebagainya. Tentu ketika kita ingin mencoba terus menghilangkan rasa-rasa itu, kita akan terganggu emosinya, menjadi marah, kecewa ya sahabat-sahabat. Nah, untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa ketika kita berdamai dan menerima sensasi itu akan mereda. Tapi banyak dari para penderita yang Mas Arya temui itu justru dia tidak berdamai dengan sensasi itu. Jadi misal kita merasakan keliengan, dan kita ketika keliengan itu marah, kecewa gitu. Kenapa masih keliengan, kenapa masih belum sembuh dan lain sebagainya. Terus yang kedua, Mas Arya, kenapa saya kuping terus berdenging, kaki saya terus dingin, jantung saya terus debar, ataupun leher saya seperti ada yang mengganjal gitu. Nah, ketika rasa itu datang dan kita menolaknya, maka kita akan timbul amarah gitu, kecewa gitu. Dan kembali lagi, seperti hati yang disuruh tenang walaupun sedang cemas, ya itu tentu tidak bisa. Dan itu pun sama halnya ketika kita sedang merasakan rasa tidak nyaman, sensasi tidak nyaman, dan kita dipaksa untuk untuk hilang perasaan itu, tentu akan sedikit kesulitan. Tapi kita bisa berdamai, oh iya memang saya sedang keliengan, memang tubuh saya sedang tidak nyaman. Mulai sekarang saya fokus hanya pada solusi. Nah, mulai sekarang saya hanya fokus pada solusi, yaitu olah nafas, terus meditasi ketika saya sedang santai, tapi tidak memaksakan olah nafas atau afirmasi hanya ketika cemas dan marah saja gitu. Justru diupayakan ketika sedang cemas berlebih atau sedang marah banget, itu justru hindari afirmasi. Lebih baik olah nafas saja agar kita mereda amarah itu gitu sahabat-sahabat. Nah, ketika kita marah terus dengan afirmasi, itu tidak nyaman, itu akan tertolak otomatis gitu. Tapi kembali lagi, konsep pikiran itu apapun yang didengar berulang-ulang, mau yang ditolak ataupun tidak, dia akan menjadi nilai permanen di pikiran bawah sadar kita. Hanya saja
ketika mendengarkannya ketika sedang marah itu tidak nyaman ya sahabat-sahabat. Berbeda ketika hati kita sedang sedikit cemas gitu, ataupun sedikit tidak nyaman, mendengarkan tidak masalah. Intinya jangan ketika terjadi bereaksi atau ledakan emosi, ngamuk misal dan lain sebagainya. Nah, terus lagi Mas Arya, terkadang orang-orang di sekitar saya itu tidak mengerti kondisi saya disuruh sabar terus gitu, saya disuruh ibadah terus, saya disuruh melakukan kebaikan terus, itu membuat saya tidak nyaman. Sekarang kebaikan apa yang belum saya lakukan? Sekarang ibadah yang bagaimana lagi yang belum saya lakukan? Semua sudah Mas. Sabar yang gimana lagi yang belum saya lakukan? Saya sudah mengupayakannya, tapi ketika rasa itu tidak nyaman, saya benar-benar merasa hidup ini tidak lama lagi gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan pertama sahabat-sahabat? Yang perlu dilakukan pertama-tama adalah berbicara dengan diri sendiri atau self talk. Wahai diriku, berdamailah dengan sensasi ini. Boleh sambil menangis, kadang kan ada yang menangis. Boleh sambil boleh sambil tiduran, boleh sambil berdiam, tapi tetap ya sahabat-sahabat, tepuk itu harus mengucapkan kalimat positif yang terdengar oleh kopi sendiri. Wahai diriku, kita berdamai ya dengan sensasi ini. Misal sambil senyum boleh, tapi dipaksakan ya, karena nggak bisa senyum karena lagi cemas. Ataupun wahai diriku, tamunya sedang datang gitu. Biasanya beberapa orang ada yang menyebut ketika sensasi itu datang bilang tamunya sedang datang gitu. Nah, tamunya sedang datang, jadi diterima dulu ya sahabat-sahabat. Nah, terus lagi Mas Arya, kenapa sih Mas sensasi itu selalu datang tiap hari? Ya memang kita sedang mengalami itu datang tiap hari ya, tidak masalah gitu. Walaupun sahabat mungkin sambil minum obat penenang ya, obat khusus untuk kecemasan ataupun obat lamun dan lain sebagainya, ketika masih cemas ya wajar gitu, namanya juga proses. Tapi ketika kita benar-benar tidak bisa menerima, seolah-olah kita minum obat langsung sembuh, dan keinginan kita, ekspektasi kita makan obat langsung hilang sensasi itu, tidak juga gitu. Tidak juga seperti itu. Jadi terkadang ada yang minum sudah 2 bulan, 3 bulan pun masih belum nyaman, ya wajar. Tapi sambil olah nafas, sambil afirmasi, sambil self talk, itu perlahan rasa itu akan membaik dan menjadi normal kembali nantinya gitu, sampai kita mengelupas trauma-traumanya juga seperti mengelupas bawang gitu. Jadi apa yang men-trigger, apa yang membuat kita tidak nyaman misal ya, apa yang memicu kita, itu kita harus perlu tahu. Oh ya, saya kepicu ketika saya melihat makanan pedas, oh saya kepicu ketika di keramaian, oh saya kepicu ketika mendengar ada berita orang meninggal dan lain sebagainya. Oke, nah berarti itu adalah pemicu-pemicu. Oh, saya terpicu ketika saya naik motor itu. Mas, solusinya gimana Mas Arya? Saya sudah kemana-mana gitu, tapi belum juga ada hasil. Saya udah habis misal waktu banyak, uang banyak dan lain sebagainya. Begini sahabat-sahabat, perlu diketahui bahwa memang gangguan seperti itu, kecemasan itu, ketika sahabat mencoba untuk menghilangkannya dengan cepat, justru dia akan semakin menekan sahabat-sahabat. Karena apa? Ketika kita berada di satu tempat dan kita menikmatinya, menerimanya, misal kayak di tempat yang kita sukai, kita berlama-lama di sana pun tidak masalah. Tapi ketika kita di tempat itu merasa tidak nyaman, terus kita mencoba untuk keluar dari tempat itu, yang ada justru kita malah seperti gugup, tergesa-gesa, yang akhirnya kadang mempengaruhi emosi dan lain sebagainya. Oke sahabat-sahabat, nah itu juga berpengaruh kepada para penderita psikosomatis atau anxiety disorder atau asam lambung yang ingin cepat-cepat sembuh. Itu malah justru akan semakin merasakan tidak nyaman, marah lah. Akhirnya apa efeknya? Orang-orang di sekitar bingung, ngomong salah, tidak didengerin, marah dan lain sebagainya gitu. Ketika kita ngomong ada jawaban dari orang dekat kita marah. Tapi kalau kita ngomong tidak ditanggapi orang sekitar, kita juga marah gitu. Nah memang gangguan ini adalah gangguan serba salah gitu. Mungkin kalau orang Sunda ada istilah rarudet, gangguan rudet gitu, rarujit gitu. Gangguan rudet dan rujit itu adalah gangguan psikosomatik. Jadi bawaannya itu tidak nyaman terus gitu. Nah, oke sahabat-sahabat, tadi tipsnya adalah ketika merasa tidak nyaman, self talk dulu. Ketika
ngap, takut ya, sambil nangis, sambil self-talk, wahai diriku, terima kasih ya telah bekerja sama gitu. Semakin hari semakin damai, tenang gitu. Wahai sesak nafas, kita berdamai ya. Wahai tubuh yang tidak nyaman, kita berdamai gitu sahabat-sahabat. Jadi ketika kita berdamai atau menemani rasa itu akan menjadi teman kita, yang akhirnya nanti ketika sudah teman, tentu kita ketika dia hadir menjadi biasa saja gitu. Karena memang dia lagi datang, kita ada teman kita menerima karena itu teman kita. Walaupun ada teman kita main ke rumah kita nyaman gitu. Tapi ketika kita tidak nyaman dengan teman kita, ketika dia main terus dia belum pulang, kita akan merasa terus tidak nyaman, seolah-olah pengen ngusir orang itu untuk pulang gitu. Sedangkan kita tidak memiliki keberanian untuk orang itu agar pulang. Misal contoh seperti itu. Jadi terima dulu bahwa kita sedang mengalami kecemasan itu, lakukan olah nafas, diterima dulu, latihan menerima dulu deh. Jangan latihan untuk menghilangkan sahabat-sahabat. Latihan berdamai dan menerima sensasi itu, berdamai dengan rasa-rasa itu. Insya Allah ketika sahabat menerima rasa-rasa itu, sembuh total. Banyak orang yang sudah sembuh total, termasuk yang gangguannya lama-lama gitu, itu sembuh lagi gitu. Jadi jangan takut juga, Mas Arya saya takut ini penyakit berat, saya takut tidak sembuh, saya takut meninggal dan lain sebagainya. Sadari bahwa itu hanyalah ilusi, karena faktanya sahabat semua ini sehat. Logikanya kalau sahabat-sahabat semua itu adalah gangguan penyakit parah, itu udah dirawat di rumah sakit. Nyatanya ketika ke rumah sakit suntik suruh pulang gitu. Nah itu berarti tandanya kita sehat, sekalipun pikiran tidak rasional. Tapi kadang kalau muncul seperti orang meninggal Mas Arya, nah itu berdamai dulu, olah nafas, buang minum air hangat, santai dulu, jangan melakukan apapun setelah olah nafas dan self talk. Terus nanti udah agak tenangan dengan afirmasi gitu ya sahabat-sahabat. Mungkin sedikit masukan dari Mas Arya ini membantu sahabat-sahabat yang sedang mengalami kecemasan berlebih ya, anxiety disorder ataupun asam lambung. Dan sukses terus untuk sahabat-sahabat semua. Maaf beberapa minggu ini Mas Arya tidak upload karena kesibukan hipnoterapi, sedang banyak sekali kliennya yang belum keangkat konsultasinya dan lain sebagainya. Harap dimaklumi ya sahabat-sahabat. Mas Arya mohon maaf jika mungkin tidak upload, tidak menemani sahabat gitu. Karena sebenarnya ingin sekali kadang buat video, tapi keadaan badan sudah lelah, akhirnya ketiduran gitu. Oke sahabat-sahabat, mungkin sekian video dari Mas Arya. Sukses terus ya untuk sahabat semua yang menonton video ini. Pasti sehat lagi kok. Tenang, semua akan sehat lagi. Insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh pasti akan ada hasil gitu. Nah, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ketika keluarganya ada yang mengalami psikosomatik, hindari kata sabar, terus selalu memerintah ibadah, terus memaksakan sesuatu atas kehendak apa yang kita analisa sebagai orang yang berada di dekat orang psikosomatik itu. Karena akan membuat orang psikosomatik itu merasa tidak nyaman gitu, akan merasa menjadi beban. Misal dia sedang mengalami kecemasan, terus disuruh untuk melakukan ini dan tapi dia takut gitu. Jangan dipaksakan, nanti malah memang dikerjakan tapi akan jadi emosi yang menumpuk gitu sahabat-sahabat. Biarkan dia berpikir sendiri, biarkan dia melatih diri sendiri. Yang penting ayo latih dirimu, kamu mampu, oh ya nggak apa-apa, kamu sehat lagi dan lain sebagainya. Ucapan kalimat-kalimat yang menenangkan ya sahabat-sahabat. Nah mungkin video ini bisa di-share juga untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami kecemasan ke keluarganya agar disaksikan bersama. Karena memang ketika tidak merasakan gangguan psikosomatik, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya, bagaimana killernya ya sahabat-sahabat. Oke, saya Arya Surya, salam bagi untuk semua. Sukses terus, ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.